Akhirnya, waktu untuk pulang pun tiba. Oleh-oleh untuk handai tolan pun dibeli dan semua barang dikemas. Waktu pulang adalah waktu yang paling menggembirakan karena mereka akan berjumpa lagi dengan orang-orang tercinta di kampung halaman. Mereka tidak sabar lagi mendengar tawar yang anak-anak mereka saat kembali nanti, dan mereka sadar bahwa jika waktu itu tiba, tidak akan kuat lagi mereka menahan air mata. Hari Jumat. Pada zaman jahiliyah, hari Jumat adalah hari bersukaria di seluruh jazirah. Semua orang sibuk di pasar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pernah terjadi khutbah Jumat Rasulullah hampir terganggu karena pada saat itu datang kafilah yang membawa barang dagangan. Pada hari Jumat, semangat berdagang mengaliri darah semua orang pada saat itu. Perasaan Sayyidah Khadijah. Setelah beberapa bulan, kafilah Mekah pun datang kembali. Di tempat perhentian Mar'a Zahra yang terletak sehari perjalanan dari Mekah, para agen biasanya mendahului datang ke Mekah untuk memberi laporan perdagangan. Nabi Muhammad SAW pun demikian, beliau lebih dulu tiba di Mekah. Namun, sebelum bertemu dengan Sayyidah Khadijah, beliau bertawaf dulu 7 keliling mengelilingi Ka'bah. Dari atas balkonnya yang megah, Sayyidah Khadijah bergegas datang menyambut, dan Nabi Muhammad SAW pun melaporkan hasil penjualan, barang yang dibeli serta berbagai pengalaman kecil dalam perjalanan. Saat itu Sayyidah Khadijah sudah sangat terkesan dengan hasil yang diperoleh Nabi Muhammad SAW, namun itu belum seberapa. Setelah Nabi Muhammad SAW pulang, Maisarah menceritakan sendiri kesan-kesannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Sungguh belum pernah aku melihat seorang pemuda yang demikian sempurna. Ia memandang masa depan dengan bijak, keputusan-keputusannya selalu tepat dan perkiraannya tidak pernah salah. Ia juga sangat jujur dan sopan. Demikian sebagian kisah yang disampaikan Maisarah. Sayyidah Khadijah betul-betul sangat terkesan dengan agen barunya itu. Waraqah bin Naufal pun datang dan mendengar sendiri kisah Maisarah tentang Nabi Muhammad SAW. Ada hal yang aneh pada diri Maisarah. Biasanya ia sangat menekankan laporannya pada masalah-masalah bisnis. Akan tetapi, kini persoalan dagang seolah-olah menjadi hal kecil. Yang dibicarakan Maisarah kali ini hanya tentang Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW. Padahal keuntungan yang mereka peroleh kali ini benar-benar luar biasa. Jika dikatakan bahwa Sayyidah Khadijah memiliki sentuhan emas, tetaplah apabila Nabi Muhammad SAW disebut memiliki sentuhan penuh berkah. Ketika Waraqah telah mendengar semua itu, ia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Setelah cukup lama berdiam diri, ia berkata kepada Sayyidah Khadijah, "Mendengar dari dirimu dan Maisarah mengenai Muhammad dan juga dari apa yang kulihat sendiri, aku berpendapat bahwa ia memiliki semua sifat dan kemampuan sebagai seorang utusan Allah Ta'ala. Mungkin dialah yang ditakdirkan untuk menjadi salah seorang di antara para rasul pada masa yang akan datang." Pernikahan agung. Sayyidah Khadijah memiliki seorang teman, seorang wanita bangsawan bernama Nafisah binti Munyah. Nafisah tahu bahwa setelah suami kedua Sayyidah Khadijah meninggal, banyak bangsawan Quraisy yang melamarnya, namun Khadijah menolak. Nafisah tahu bahwa Sayyidah Khadijah takut semua lamaran itu hanya bertujuan mengincar hartanya. Lebih dari itu, Nafisah juga tahu bahwa yang diinginkan Sayyidah Khadijah adalah seorang laki-laki yang berakhlak agung. Nafisah juga tahu bahwa ada satu laki-laki yang seperti itu di Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itulah, begitu Sayyidah Khadijah membuka diri kepadanya tentang Nabi Muhammad SAW, Nafisah tidak terkejut lagi. Sayyidah Khadijah meminta Nafisah mencari jalan untuk mengetahui
bagaimana pandangan Nabi Muhammad SAW tentang dirinya. Maka, ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan pulang dari Ka'bah, Nafisah menghentikannya. Nafisah pun bertanya, "Wahai Muhammad, Anda telah menjadi seorang pemuda. Banyak laki-laki yang lebih muda dari Anda telah menikah, dan beberapa di antaranya bahkan telah mempunyai anak. Mengapa Anda tidak menikah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku belum mampu menikah, ya Nafisah. Aku belum mempunyai kekayaan yang cukup untuk menikah." Nafisah melanjutkan, "Apa jawaban Anda jika ada seorang wanita yang cantik, kaya, dan terhormat mau menikahi Anda walaupun Anda belum mampu?" Nabi Muhammad SAW balik bertanya dengan sedikit terperangah, "Siapakah wanita itu?" Nafisah tersenyum. Wanita itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Mendengar itu, alis Nabi Muhammad SAW terangkat. "Khadijah? Bagaimana mungkin Khadijah mau menikah denganku? Bukankah Anda tahu bahwa banyak bangsawan kaya raya dan kepala-kepala suku di Arab ini yang telah melamarnya dan ia telah menolak mereka semua? Jika Anda mau menikahinya, katakan saja dan serahkan semuanya kepadaku. Aku akan mengurus semuanya." Ketika Abu Thalib menyetujuinya, Nabi Muhammad SAW pun mengiyakan Nafisah. Maka pernikahan pun dilangsungkan. Sebagai pengantin, Nabi Muhammad SAW datang didampingi paman-pamannya yang ikut berbahagia. Perawakan Nabi Muhammad SAW. Jarang ada pernikahan yang dilangsungkan demikian agung. Dalam acara itu, semua pemimpin Quraisy dan pembesar Mekah diundang. Mempelai laki-laki menunggang kuda yang gagah, diiringi para pemuda Bani Hashim yang menghunus pedang. Sementara itu, kaum wanita Bani Hashim berjalan lebih dulu dan telah diterima di rumah mempelai wanita. Rumah Sayyidah Khadijah yang megah saat itu telah diterangi cahaya lilin dan lampion-lampion yang digantung dengan rantai emas. Setiap lampion terdiri atas 7 batang lilin. Semua pembantu Sayyidah Khadijah diberi seragam khusus untuk menyambut para tamu yang datang menjelang sore hari. Kamar pengantin benar-benar istimewa. Kain sutra dan brokat digantung begitu serasi, lantainya tertutup karpet putih dan diharumi dupa dari guci perak. Sayyidah Khadijah sendiri begitu anggun hingga tampak bercahaya seperti matahari terbit. Ia mengenakan pakaian pengantin yang sangat indah dan jarang ada duanya saat itu. Abu Thalib adalah wakil mempelai laki-laki dalam memberi sambutan, sedangkan Waraqah bin Naufal adalah wakil pengantin wanita.